Anchor kami. Studio, sama mulai. Ning, Ning. Kak Sulis Koljo. Baik pendengar, selamat pagi dari Puncak Tikala. Seperti yang sudah kami janjikan tadi ya, pendengar Pro 1 mulai. dalam program acara kami, Forum Kita Kawan balik Dua, aja sekarang. yang pada pagi ini kami menghadirkan Forum Kawan Dua Sudah, biar Bapak cari dari kesana. Hotel Mulai. Grand Lule. Ini mengangkat topik seputar peningkatan daya saing UMKM sektor pariwisata bersama para narasumber yang sudah standby di Hotel Grand Lule, dan ada rekan kami Steve dan Dewi yang akan memandu Forum Kawanua. Ya, selamat pagi Steve. Selamat pagi, Sulis. Oke, wah, jalan-jalan pagi hari ini Anda ke Grand Lule ya? Iya, kita lagi jalan-jalan ke bagian jalan-jalan. Nanti di ujung jeti itu ada Dewi. Jadi sekarang saya lagi bersama dengan General Manager dari Grand Lule Manado. Oke, seperti apa? Selamat pagi, Pak. Iya. Oke, seperti apa suasana Grand Lule pagi Selamat hari pagi ini? semua. Pagi, Pak. Pagi. Iya, narasumbernya ada Pak Stanley Baculu selaku Adiatama Kita Kepariwisataan dan ada di Alista. Grand Lule Manado. Iya. Jadi Grand Lule Manado ini kalau teman-teman cek ada di Tongkaina, Oke. 11 hektar areanya. Mantap. Kita punya dive center. Kemudian di sebelah kita nanti ada zipline. Zipline itu Flying Fox yang terpanjang di Indonesia Timur. Kita sekarang sama teman-teman RRI menyusuri landscape-nya hotel. Ya, keren ya. Riset kita ini 11 hektar. Landscape-nya, kontur tanahnya tidak dibentuk. Jadi memang sudah ada waktu dibangun, sudah seperti ini. Aslinya, Kita mengikuti alamnya. Ada sungai kecil, kita tidak buat, ada bukit. Memang alami, Pak, ya? Ya, kita tidak buat. Ada bukit, sekarang ada teman-teman yang camping di atas sana. Dari atas bisa lihat pemandangan dari ke Pulau Manado Tua. Di sebelah kiri kita itu ada pohon Spanish cherry, itu sudah 300 tahun. Ya, Kalau terlihat, Spanish cherry itu sudah 300 tahun. Zaman dulu nelayan kita kalau belum ada mercusuar, lihatnya pohon ini. Iya, lihatnya pohon ini untuk menandakan ini daerah daratan Tongkaina. Kita agak berisik karena kita ada di jembatan kayu. Kalau jembatan kayu ini panjangnya berapa, Pak? 300. Jadi kalau dari ujung lobi sampai ujung jeti itu nanti 500 meter. Jadi kalau bolak-balik cukup buat olahraga. Iya, betul. Ini kiri kanan mangrove semua, memang betul-betul dirawat oleh Grand Lule atau bagaimana, Pak? Iya, jadi mangrove kita mulai dari teman-teman waktu membangun dulu. Jadi kita kemarin menang anugerah konservasi alam tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, karena kita lakukan penanaman mangrove sampai 8.000 pohon. Kemudian kita melakukan coral adap, jadi restorasi koral di laut seluas di Indonesia ada 57 jenis mangrove. Di Taman Nasional Bunaken ada 33. Jadi hampir semua ada di bentuk mangrove-nya. Di area kita ada 18 jenis mangrove. Ini yang mangrove ini yang melindungi daratan kita. Jadi ketika ada angin besar awal Januari yang selalu ada di Sulawesi atau Manado, di daerah hotel tidak terasa anginnya. Jadi cuma sampai di pantai. Mangrove ini sebagai perlindungan juga. Cukup keras efeknya kemarin waktu ombak tahun lalu ya, Januari, yang di kota juga keras. Di sini tidak terasa di hotelnya. Jadi suara pun kalau ada suara kegiatan di sini tidak akan sampai ke hotel karena tanaman mangrove yang akan filter suaranya. Begitu. Luar biasa memang, dan mungkin untuk Anda pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, Anda bisa juga menonton kami melalui YouTube channel RRI Manado sambil bisa melihat juga bagaimana kami lagi menikmati pemandangan di kota Manado ini di Grand Lule. Tapi nanti bersama kami juga akan bergabung ada narasumber Pak Stanley
Jangan kemana-mana dulu, kita akan mengikuti dulu nih untuk tanggapan dari masyarakat seputar topik kita pagi hari ini dalam Forum Kaum Pagi, peningkatan daya saing UMKM sektor pariwisata. Langsung kita ikuti. Terima kasih, saya Ewin. Untuk sektor internal, menurut saya itu pemerintah ya. Pemerintah harus melakukan pengawasan kepada para pelaku UMKM yang masuk di sektor eksternal agar para pelaku UMKM ini bisa menjalankan bisnisnya dengan baik. Jangan sampai bantuan yang diberikan ini tidak dioptimalkan oleh para peserta UMKM. Misalnya ketika memberikan bantuan tidak ada pengawasan yang baik. Nah, saya melihat ada beberapa peserta UMKM di beberapa titik wisata di Manado itu berhenti, tutup lapak mereka. Mungkin saya pikir ini karena kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah. Bagaimana para peserta UMKM ini memanfaatkan bantuan-bantuan tersebut. Untuk itu kami harap pemerintah bisa lebih ketat lagi dalam memilih, lebih selektif lagi dalam memilih peserta UMKM. Harus dipilih mana yang benar-benar siap menjalankan bisnis UMKM, karena memang saat ini pandemi sudah mulai berangsur pulih, pemerintah sudah harus tancap gas khususnya menggait wisatawan. Baik, nama saya Arthur dari Samrat. Sekarang masyarakat memang harus lebih memanfaatkan situasi ya, karena sudah banyak sekali kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah Sulawesi Utara terkait pelaksanaan protokol kesehatan, karena situasi di Sulawesi Utara sudah mulai membaik ya. Tapi memang setelah sempat terpuruk beberapa waktu yang lalu, dunia pariwisata sekarang sudah mulai bergairah. Jadi warga Sulawesi Utara harus memanfaatkan hal ini dengan lebih berinovasi dalam berusaha, khususnya UMKM di sektor pariwisata. Dengan lebih kreatif dan menambah inovasi, diharapkan agar supaya bisa meraup keuntungan dalam berusaha UMKM di sektor pariwisata. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Matias, saya warga Pinilangi. Tanggapan saya terkait dengan peningkatan daya saing UMKM sektor pariwisata, menurut saya saat ini sudah bisa lebih ditingkatkan lagi, khususnya oleh dinas-dinas terkait, khususnya dinas koperasi dan UMKM, karena kan yang dimana saat ini UMKM itu menjadi salah satu unsur yang paling diprioritaskan oleh pemerintah, khususnya Pak Presiden. Jadi tanggapan saya untuk para UMKM agar supaya kemasannya bisa dibuat lebih menarik lagi, agar supaya para konsumen bisa tertarik untuk membeli UMKM yang ada di Sulawesi Utara. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Pro 1, kanal inspirasi. Cek audio. Selamat pagi. Program 1 dan kami akan segera menuju ke rekan Steve dan Dewi. Sudah standby di Grand Lule Hotel, masih dengan topik peningkatan daya saing UMKM sektor pariwisata. Anda pun akan diundang di line telepon 082195835080 untuk langsung nanti berinteraksi bersama para narasumber, dan siaran ini selain bisa diikuti di Pro 1 RRI Manado, via streaming Anda pun bisa mengikuti kami secara audio dan video ya, via YouTube channel RRI Manado. Oke, sudah standby Dewi dan juga Steve, silakan. Selamat pagi untuk semua pendengar RRI Pro 1 Manado, dan selamat pagi juga untuk dua orang spesial yang hari ini sudah ada di dermaga Grand Lule yang indah sekali. Dan kalau tadi Steve sudah bersama Bapak General Manager Grand Lule Manado, Bapak Arista Prasetyo, sekarang saya bersama Bapak Stanley aku Aditama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Muda. Selamat pagi, Pak. Pagi. Gimana rasanya kerja tapi liburan, Pak? Enak gak sih? Bukan kerja sambil liburan, maksudnya kerja sambil jalan-jalan. Oh gitu, sama aja sih, Pak. Ini kalau waktu pandemik ada istilah Pak ya, staycation.
Staycation. Kalau kita ini workation. Asik. Enak ya workation Betul, ya. betul. Work sambil vacation. Nah, ini dia nih yang nggak bikin stres. Kenapa? Karena bisa menikmati pemandangan yang indah di Sulawesi Utara, khususnya di Grand Luli juga gitu ya. Mengingat sebenarnya di Sulawesi Utara ini banyak sekali potensi pariwisata yang harus dinikmati justru sama orang lokalnya dulu sebelum jauh-jauh keluar kota begitu ya. Tapi nih Steve, ngomong-ngomong bisa kasih testimoni tadi jalan-jalan sama Pak GM gimana? Udah dong, tadi kita keliling-keliling Grand Lule dulu dari lobi depan sampai ke sini. Terus sempat melihat banyak, terutama yang mangrove-mangrove ini kan kelihatan dari sini ya. Betul. Walaupun kamu atau Dewi di sini melihat pemandangan juga indah ya. Kelihatan Manado Tua, Bunaken, kemudian juga Siladen dan beberapa pulau lainnya. Iya, Itu luar kecantikan biasa. aku sampai tertutup gitu dengan keindahan pantai yang ada di belakang begitu ya. Omong-omong hari ini kita akan membahas apa Steve kalau boleh tahu? Ya untuk topik kita pagi hari ini itu mengenai peningkatan daya saing UMKM sektor pariwisata. Itu kan banyak ya, tapi mungkin Pak Stanley bisa lebih menjelaskan kira-kira UMKM atau ekonomi kreatif yang terkait dengan swasta biasanya apa saja itu Pak Stanley? Jadi begini, kadang-kadang kita bingung mungkin yang bilang UMKM, betul. Tapi kalau dari dinas pariwisata itu kita bilang ekonomi kreatif. Cuma tidak semua ekonomi kreatif itu UMKM. Oke. Oke, penjelasannya seperti apa Pak? Seperti contoh, kalau di UMKM itu ada kulinernya, ada fashion, dan ada satu apa itu. Tapi kalau di ekonomi kreatif, kalau kita dari dinas pariwisata itu untuk ekonomi kreatif ya sebenarnya. Tapi pada penerapannya kita juga kolaborasi sama UMKM. Oke, tetap ada kerjasama antara UMKM dan juga ekonomi kreatif. Itu gitu harus. ya. Memangnya ekonomi kreatif nih Pak, isinya apa sih kalau boleh tahu? Kalau di ekonomi kreatif itu untuk dinas pariwisata sekarang kita berdasar waktu Perpres itu di Perpres 2018 ya. Iya. Namanya itu rencana induk pengembangan ekonomi kreatif nasional. Jadi dari dasar itu kita digali, pada dasarnya anak-anak ekonomi kreatif ini adalah anak-anak yang berinovasi dari kreativitasnya dia, yang ada nilai ekonominya. Oke. Jadi dari situ contoh macam tadi bilang ada tadi masukan bahwa UMKM itu mungkin kemasannya. Nah di ekonomi kreatif itu ada kan desain grafisnya. Betul. Jadi untuk packagingnya dari anak-anak ekraf itu bisa untuk karena kalau untuk promosi di sosial media orang lihat dari tampilannya ya Pak. Sekarang kan kita apalagi macam tadi sosial media itu kita sudah masuk era digitalisasi kan 4.0. Nah di sini nih cara memasarkannya, jadi marketingnya gimana. Nah itu anak-anak ekraf itu ada anak-anak rata-rata biasanya anak-anak muda di situ. Oke, yang sebenarnya memang punya ide kreatif lebih besar begitu ya. Kalau kita melihat juga di kantor dinas pariwisata Kota Manado kan di situ juga ada kayak sentra anak-anak muda yang iya betul. Jadi yang kalau yang tadi itu yang Steve bilang itu yang di kantor dinas pariwisata Kota Manado itu inkubator. Inkubator dari ekonomi kreatif Kota Manado, subsektor kuliner. Untuk sementara subsektor kuliner. Nanti besok-besok ada subsektor musiknya di situ. Karena Manado itu kan untuk ekonomi kreatif dari 16 subsektor, kita yang menonjol 4 subsektor. Apa saja itu Pak? Ya, jadi itu ada fashionnya, ada kuliner, fotografi, fashion, kuliner, fotografi, sama musik. Musik, 4 ya. Tapi ini yang saya penasaran juga, karena kan dari tadi kita sudah disuguhkan dengan kuliner khas daerah. Ini Pak JM, kalau misalnya kuliner yang ada di Grand Lule ini, apakah memanfaatkan UMKM yang ada di daerah atau bagaimana Pak? Satu, kalau kita fungsinya Grand Lule Manado bagi masyarakat Tongkaina dulu lah, paling kecil, pasti manfaatkan apa yang ada di Tongkaina. Ya, industri. Tapi kita juga sedang menggali jajan pasar apa, makanan apa yang selamanya tidak muncul di kita kan. Anak-anak muda ini kan Pak Stanley mungkin sudah lama nggak lihat makanan apa yang lama selain cucur sama lalampa sama panada. Panada, iya betul. Itu yang sedang kita cari dan kita koleksi, nanti kita tampilkan lagi. Produksinya mungkin akan dari masyarakat, bukan dari hotel atau sebaliknya, kita hanya lakukan pembinaan gitu. Jadi kalau kuliner itu setiap daerah harus punya ciri khas. Pasti kalau di Bali jangan cari panada kan gitu. Kalau udah pasti sini, Pak. ya, gitu. Jadi itu yang harus ditampilkan. Pun tiap daerah, Minahasa Utara,
Manado, Sangir kan gitu. Harus punya ciri. Identitas yang harus Kalau sama di sini Panada, di mana Panada, kekhususannya, kekhasannya tidak muncul nanti. Iya, Daya betul jualnya sekali. seperti tadi Bang Stanley sampaikan nggak akan muncul nanti. Begitu. Oke, jadi memang memanfaatkan juga di sekitar ya Pak ya, di Tongkaina Betul. ini ya. Aduh. Tapi kalau ngomongin pemanfaatan ini ya Pak, potensi ekonomi yang ada di sekitar Tongkaina sendiri, yang sudah Bapak temukan kira-kira yang mungkin berpotensi gitu untuk kita angkat, berkolaborasi dengan Grand Luli juga, atau yang menurut Bapak ini penting sekali sebenarnya untuk ditingkatkan lagi untuk potensi ekonominya sendiri? Kita punya banyak potensi sebenarnya. Satu contoh, tempurung kelapa ya. Nah, itu dia. Tempurung kelapa ini paling gampang dicari di mana-mana. Tapi modelnya hanya buat gelas, buat asbak. Iya. Harganya sama. Harga jualnya akan berapa? 10.000, 25.000 kan gitu. Tetapi kalau sudah dipotong-potong kecil, dijadikan manik-manik, gelang, kalung, kemudian ditambah accent sedikit, di packaging seperti yang dibilang tadi. Iya. Harganya sudah 250.000 satu loh. Okay. Meningkat ya Pak. Dengan bahan yang sama. Harga ekonomisnya lebih meningkat. Dengan gitu. bahan yang sama, kreativitas yang lebih mungkin kan. Tapi packaging yang lebih bagus, harganya sudah berkali lipat. Betul. Itu yang sebenarnya kita bantu di sana. Di desa. Kemarin kita ke Tongkaina, selain Tongkaina, Tiwoho, Pulisan, dan Budo. Kalau Budo saya kira sudah dengan desa wisatanya sudah mulai jalan lah. Termasuk 50 yang menang desa wisata sekarang, mereka sedang bertanding, mudah-mudahan bisa membawa Sulawesi Utara. Tapi mereka pendapatan dari wisata sudah tinggi. Weekend bisa 1.000 orang di sana. Kemarin kita diminta pendampingan, kita bilang cuma pendampingan safety sama security-nya aja. Karena suatu tempat wisata kalau sudah terlalu banyak orang, ada faktor-faktor yang harus perhatikan. Terlalu banyak orang itu juga bukan hanya karena masa pandemi, tapi kenyamanannya juga ya. Gesek-gesekan di jembatan itu jetinya nanti keamanan kecebur. juga. Iya, betul-betul. Kalau di Tiwoho kita dengan kesenian kolintang, tapi memang kesiapan teman-teman Karang Taruna dan yang lainnya mungkin yang harus lebih ini ya. Kemudian di Pulisan kita untuk desa homestay di sana. Kita bawa tim untuk kebersihan, cara masak, higienisnya kan begitu. Jadi paling tidak kita sudah lakukan karena kita punya tamu-tamu dari mancanegara juga ingin berkunjung ke sana. Pulisan, ke Tiwoho. Ada tamu-tamu dari Jerman yang hanya ingin melihat dan mencoba naik dokar yang ada sapinya itu. Oh iya betul. Karena di sana nggak ada. Tidak ada pengalaman seperti itu di sana. Kalau di Jerman nggak ada ya Pak ya, susah. Jadi itu yang harus dikumpulkan, diinventory, kemudian mana yang ditampilkan. Dan jangan latah seperti misalnya semua orang sekarang akan bikin mangrove tour. Betul. Kalau Tiwoho, Budo, Bahowo semua bikin mangrove tour, daya jualnya akan beda karena Budo sudah lead di depan. Mungkin yang Tongkaina dan Tiwoho wisata masuk mangrove dengan perahu kecil. Nah itu yang kita sarankan sebenarnya dan lebih mudah tanpa investasi yang tinggi. Dan begitu. Mungkin juga untuk wisatawannya sendiri tuh bisa memilih nantinya ya Pak ya. Betul. Oke. Ada perbedaan nantinya. Jadi tidak seperti Pak Jem bilang tadi wisata mangrove semua ya. Betul. Tapi ini Pak, kalau boleh tahu sendiri, dari sekian banyak pulau-pulau potensi daerah sekitar gitu kan ya, yang memang bagus-bagus sebenarnya, yang menurut Bapak tuh kurang sehingga kayak peminat dalam kotanya aja dulu deh Pak, yang kayaknya sih lebih suka pergi keluar daripada di dalam sendiri. Ya, faktor apa yang Bapak temukan gitu? Mungkin ini yang harus kita perbaiki bersama. Dunianya sudah berbeda, jadi digitalisasi itu membalikkan 360 malah apa yang harus kita tampilkan. Kalau saya cari Bunaken, Manado Tua, Mantehage, Siladen, Nain di Wikipedia berapa jumlah penduduk? Dinas Pariwisata. Betul. Jadi kita yang punya informasi silakan isi, akan dikoreksi, akan sesama
yang menggunakan akan dikoreksi dan direview lagi oleh Google, akan menemukan data yang benar kan gitu. Dan ini yang kurang tampil karena Manado Tua sendiri itu sebenarnya ceritanya banyak, lengkap di sana. Dari hikayatnya itu, hikayat tuh belum tentu benar ya, katanya Portugis nggak pernah sampai di sana kan gitu. Ada apa ya namanya, lubang harta karun, saya juga nggak tahu yang di sana ada. Harta karunnya apa enggak, juga nggak tahu gitu. Kalau Pak JM tahu mungkin juga nggak bakalan berbagi ya Pak ya. Begitu. Gimana kalau kita berempat aja Pak abis ini nyari ya? Tapi namanya hikayat, jadi itu bisa benar enggak, itu kan akan ada cerita mungkin untuk melestarikan alam di situ kan gitu. Itu yang banyak sekali yang bisa kita gali sebenarnya. Nah, ini kita sendiri lagi susun buku cerita tentang Manado Tua yang memang ceritanya lebih banyak. Di Mantehake juga suku dan etnisnya lebih banyak. Saya pikir paling banyak di situ baurannya, karena di situ ada dari Toli-Toli, dari Palu, dari Sangir, Minahasa juga ada di sana. Jadi kalau Kepulauan Nain mungkin di situ kita akan lihat khususnya ada sebelah tempat bikin ikan asin, sebelahnya cakalang pupu. Itu aneh. Oke, gitu. ya. Itu yang Harusnya yang bisa dikembangkan ya Pak ya. Dan itu satu area. Sehingga yang kita sebut di sini kadang-kadang Bapontar 3 pulau itu supaya mereka dapat semua. Sebenarnya desa wisata juga bisa diurut nih. Dari sini ke Tiwoho, Bahowo, Budo. Lebih mudah sebenarnya. Itu yang sepertinya saya kira banyak orang Manado justru nggak tahu, Pak. Ya, hari ini kalau misalkan ada pendengar yang ingin bertanya, nanti kita akan buka line telepon ya. Nah, nih Steve, ada pertanyaan apa yang kira-kira penasaran banget dari Steve ke dua orang yang hebat ini? Banyak sih sebenarnya untuk ditanyakan begitu ya, apalagi untuk pengembangan daya saing UMKM. Ini kalau tadi Pak Jem sempat menyebutkan ada banyak ternyata Pak ya. Tadi juga dicontohkan dari tempurung kelapa nilai ekonomisnya bisa naik dengan menambah sedikit kreativitas di situ. Kalau Pak Stanley melihat dari Dinas Pariwisata Kota Manado terutama ya, apa saja yang bisa ditingkatkan UMKM atau ekonomi kreatif apa yang bisa ditingkatkan di Kota Manado ini Pak? Yang tadi kita bilang kan orang itu ada 4 yang menonjol ya. Jadi kalau yang tadi yang Pak GM bilang bahwa tentang tempurung kelapa itu kalau subsektor krianya itu memang ada di Tongkena sini ada. Ya, Pak Ferdi kan salah ya. Pak Ferdi ya. Jadi hal itu macam tadi, kalau packagingnya, cara pemasarannya secara digitalnya, di pengolahannya, itu pasti nilainya akan tambah. Kemudian saya bersyukur sekali ya Pak GM sudah memperhatikan itu. Kemudian satu hal juga, kita mungkin bisa Pak sama-sama nanti, saya ada rencana tahun ini, rencananya kita akan bikin musik Before Sunset di Tumpak. Jadi sepaket itu sama Bahowo, karena Manado memang Bahowo tidak masuk waktu itu, yang masuk justru Budo dan Tiwoho ya, 50 besar. Tapi tetap kita akan untuk Bahowo macam tadi Pak GM bilang, tidak usah lah Bahowo Budo, Tiwoho itu sudah satu paket sama semua ada jalur mangrove. Jadi kalau umpama di Budo sudah ada tur mangrove, mungkin di bawah kita cari lain lah, bikin apa gitu. Nah, yang mungkin yang tadi kita bilang Pak, nanti mungkin kita bisa tentang itu pemberdayaan masyarakat sekitar destinasi yang ada di sini. Dan jadi yang kita akan tinggalkan itu tadi di subsektor kuliner. Dan mungkin saya bisa titip ke Pak GM bahwa kalau bisa Pak, mungkin ada kebijakan dari pihak Grand Lule. Contoh, saya ada jalan-jalan ke tempat lain, di situ semua di dalam kamar hotelnya itu produk UMKM. Jadi ada kerjasama secara dari manajemen hotelnya dengan, tapi terakurasi Pak, sesuai dari yang disperindaknya, ada balai pomnya, yang kendalanya ke situ selalu. Jadi memang kita akan terus genjot itu seperti tadi, supaya bisa masuk ke Grand Lule, ada produk dari Kota Manado untuk UMKM, kulinernya, subsektor kuliner, nanti diakurasi sama-sama Pak. Kemudian di dalam kamar contoh, snack dalam itu mungkin bisa sampai gantungan kunci atau apa itu? Merchandise-nya. Dekorasi di dalam semua itu ya, produk UMKM di seputaran dari hotel ini. Karena ada yang saya bilang tadi Pak,
itu sampai tuh krepeknya itulah salah satu kan untuk kita saling membantu untuk mempromosikan itu kan Pak. Jadi saya rasa yang akan menonjol itu dulu. Oke, sip. Nih sebenarnya ada banyak pertanyaan yang akan saya tanyakan juga ke Pak GM nantinya setelah ini ya, berhubungan dengan pendekatan kepada pelaku UMKM yang ada di sekitar sini. Tapi sebelumnya kita break dulu Pak. Kayaknya saya seret nih Pak, mau minum dulu sambil melihat pemandangan yang indah sekali di Grand Lule. Ma, sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma. Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya sayang. Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus. Sini sayang, Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar nggak turun-turun lagi. Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma. Yaya bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah. Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh. 94,5 FM Pro 1 RRI Manado. Kami dalam dialog luar studio peningkatan daya saing UMKM sektor pariwisata masih dari Grand Lule Manado dan masih dengan narasumber kita yang luar biasa juga untuk pagi hari ini. Tapi kita juga akan mungkin meminta pertanyaan atau juga saran atau masukan dari masyarakat yang sementara mendengarkan atau menonton kita di YouTube. Iya, betul sekali. Ambience-nya menyenangkan ya, ada suara angin-angin deru ombak di belakang sana. Jadi yang mau healing, iya, sebentar lagi hujan kayaknya. Bapak kayaknya udah tahu nih roman-romannya mau hujan atau enggak gitu ya. Pengalaman. Berarti Bapak juga, iya betul. Berarti Pak GM juga tahu nih keluh kesah dari pelaku UMKM sekitar sini Pak. Biasanya yang mereka curhatkan ke Bapak yang mencoba mendekati mereka gitu kan untuk membantu pelaku UMKM di sini apa Pak biasanya? Saya bilang eksekusinya. Jadi gini. Oke. Saya kan cerita begini. Waktu sebelum pandemi Dinas Pariwisata mungkin dipandang sebelah mata, cuma ngurus izin sama seremonial. Betul. To be honest ya, kita harus ngomong seperti itu. Kenyataannya lapangan begitu ya. Tersenyum loh Pak Stanley. Ketika pandemi, udah tahu nih. Ketika pandemi, Pak Stanley yang paling sabar. Karena semua orang, pengusaha maupun masyarakat, pasti akan ke Dinas Pariwisata. Bagaimana ini nggak bisa Gimana hidup? Ini, Pak? Bagaimana ini kan gitu. Jadi ya kadang-kadang kita nggak fair kan gitu. Saya mau bilang ada beberapa teman-teman Karang Taruna menggebu-gebu di awal kadang-kadang terus pasti akan ada kesulitan kalau ada pembinaan UMKM. Kemudian ada kelompok lain yang akan ikut masuk, kemudian banyak pertanyaan sehingga mereka semangatnya menjadi kecil. Akhirnya kurang maju. Nah, ini yang perlu disemangati dengan oleh kita kepada teman-teman karena pasarnya ada. Ya kan? Pasarnya ada, tinggal seperti tadi dibilang packaging dan kreativitasnya, maka akan menjadi sesuatu yang berguna bagi ekonomi masyarakat kan gitu. Nah itu yang kita terus tempel kan gitu. Kita kerjasama dengan satu universitas yang mereka dapat dana dari ILO dan British Council. Mereka minta kita juga mendampingi beberapa teman-teman Karang Taruna dan desa wisata. Jadi kita masuk di situ. Rata-rata yang kita temui itu sebenarnya. Oke. Nah, sambil menunggu penelpon ya. Sudah ada sih penelpon dari tadi. Sudah ada. langsung diserbu penelpon untuk pagi hari ini. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung bisa di 0821 9583 5080. Forum Kauno Pagi. Halo. Selamat pagi. Forum Kauno Pagi. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Elik di Manado. Baik, silakan Pak Elik. Ya, selamat pagi narasumber. Kami sebagai masyarakat Kota Manado, terlebih Sulawesi Utara, sangat perhatian ini pariwisata di Sulawesi Utara. Tapi kalau kita lihat Pak ya, di setiap pemimpin baru asal dari daerah ini diangkat pariwisata daerah itu, seperti Pak Sondak.
Bukit Kasih diangkat, Pak Sarundayang diangkat Pulau Bunaken. Datang sekarang diangkat berkobar-kobar Minahasa Utara. Mestinya itu harus merata. Kalau kita lihat wisata tempat lain, coba narasumber cek Bukit Kasih, bikin apa UKM di sana? Dorang di sana bilang, orang apa UKM? Orang mau jual apa? Orang mau beli, siapa mau beli? Karena sedangkan di dorang daerah sana, provinsi sana sudah termaut DP daerah, DP tempat. Inilah kita lihat, Bunaken. Lokasi sekarang, papan nama saja di sana sudah tidak ada. Sampah berkeliaran di pinggir-pinggir pantai. Bahkan penjual-penjual di sana, karena sudah tidak pengunjung, dorang mau bikin apa? Mau jual apa? Seperti itu. Karena kalau Baik, kita Pak lihat Elik. sekarang, daerah Minut ini diangkat terus. Jadi Karena kalau Pak tergantung Elik pemimpin, melihat kan, untuk seperti itu. pemerataan yang ditonjolkan Iya, itu belum harusnya pemerataan. merata ya Sebab Pak Elik ya. pariwisata di Sulawesi Utara bukan cuma di Minut. Mestinya merata itu diangkat. Kan di setiap daerah kan ada pemimpin. Mestinya dorongan dari provinsi. Baik, terima kasih Pak Elik. Supaya Kami sudah merata. menangkap apa yang dimaksudkan oleh UKM Pak itu Elik. Nanti akan coba ditanggapi oleh narasumber kita pagi hari ini. Kita ke penelpon selanjutnya masih di 082195835080. Jangan lupa untuk topik kita adalah peningkatan daya saing UMKM, terutama untuk ekonomi kreatif di sektor pariwisata. Dan untuk yang ingin menelpon jangan lupa untuk singkat saja biar kita juga bisa menerima lebih banyak lagi ya. Ya, betul. Baik, ke penelpon selanjutnya. Halo, Forum Komunikasi Pagi. Halo, selamat pagi. Oke, dengan siapa di mana? Dengan Putra Kombos. Oke, Putra Kombos. Silakan pertanyaannya. Menyangkut pariwisata dan tidak terlepas dari UMKM modal. Namun, usul saya, apa yang juga dikatakan Bang itu memang seharusnya pemerintah melihat ke depan harus merata, bukan cuma di Tongkaina. Cuma momen-momen di mana saat ada ini, di situ udah masuk, diangkat. Coba kalau mau angkat semua, enteru. Kalau beberapa potensi, enteru di Manado ini punya potensi. Dari sejak dulu, sampai sekarang. Pak betul saya. Sartono, Supaya mungkin lebih karena memang meningkatkan nilai ekonomi, seperti yang dijelaskan oleh Pak khususnya Stanley juga di tadi, lingkungan situ, biasanya supaya resort atau hotel itu masyarakat juga lebih terlibat untuk menambah ke PDB UMKM yang ada perekonomian. di sekitarnya ya. Terutama Ya. dengan Lule mungkin lebih ke UMKM yang ada di Tongkaina. Ya, supaya itu masyarakat juga situ merasakan itu kesejahteraannya. Baik. Itu DP Kunci. Yang usul saya, paling baiknya ada kolaborasi diangkat ini budaya tradisional khususnya musik seperti musik bambu, kulintang, semua dengan budaya-budaya permainan yang ada di kampung. Iya. Di situ Oke, terima kasih. negara luar akan lihat. Di samping orang mau datang mau pariwisata mau datang di hotel situ, dong lihat tuh budaya, ada budaya kulintang artinya Sambil seperti itu. memperkenalkan juga untuk budaya-budaya daerah Iya, ya. Terima kasih pagi Pak itu. Sartono untuk Pertanyaannya hari ini ya Pak, mungkin bisa langsung dijawab sama narasumber kita hari ini. nih mungkin Pak Stanley nih yang lebih tahu Kalau untuk ngomongin masalah menjawab. pemerataan, apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Pariwisata agar semuanya menonjol Pak? Soalnya Mungkin kan kita tanya dulu ini apa benar belum merata ini Pak menurut kacamatanya Bapak Stanley selama ini ya? gimana? Apakah setelah Likupang diangkat sekarang Likupang terus kemudian Manado mulai tenggelam atau bagaimana Pak? Jadi gini ya, kenapa Likupang? Likupang itu masuk destinasi super prioritas. Iya. Kita kan ditetapkan ada 5 DSP. Ya Labuan Bajo salah satunya dari Labuan Bajo ke Toba, salah satunya di Likupang, Minahasa Utara. Dan Manado ini dimasukkan dalam kawasan penyangga. Penyangga untuk DSP-nya. Sehingga kita mendapat prioritas tahun depan, kita rencananya akan dibangun, dapat untuk bangun Creative Hub. Oke, Creative Hub. Jadi Creative Hub ini itu tempat anak-anak aircraft berkumpul, tuang ide, share segala rupa di Manado, dan hasilnya itu kan bukan cuma untuk Manado pasti. Tapi pada prinsipnya kita Dinas Pariwisata Kota Manado,
kita mengakomodir semua teman-teman ekraf juga dari mana-mana pun silakan. Karena hal yang begini kita harus berkolaborasi. Betul. Supaya kita ada inovasinya, ada kreativitasnya. Kreativitas itu tidak ada batas. Dan sedangkan kreativitas tidak ada batas, apalagi cuma untuk wilayah. Nah, tapi kebetulan kita di Manado, jadi kita anak-anak ekraf di Manado, kita sama-sama. Dan di ekraf Manado ini ada namanya yang di kantor itu namanya Manado Community Hub. Yang tadi bilang itu tempat apa Pak? Laboratoriumnya. Tempat inkubator Pak ya. Tempat kumpul anak-anak ekraf. Lah namanya anak-anak kreatif ini nongkrong, bicara, main musik, ada ide dan diwujudkan. Disalurkan di situ. Dia keluar ada karyanya, musik. Dan musik memang seperti tadi Bapak bilang bahwa tidak hanya cuman jadi musik budaya, pokoknya namanya musik itu semua genrenya ada di situ yang kita tingkatkan. Termasuk juga mungkin kreasi dari anak-anak muda Manado ya. Oke. Kita ke Pak Aristra dulu nih, Pak. Kalau Bapak kan lebih dekat dengan pariwisata, dunia perhotelan dan segala macam. Dan Bapak tadi juga sudah mengatakan bahwa memang sudah banyak tempat-tempat yang juga Bapak kunjungi untuk melihat potensi-potensi yang di sana. Menurut Bapak memang kurang menonjolkah gitu kita untuk memamerkan identitas dan juga pariwisata kita ke luar begitu ya, sehingga mereka kurang mengenal atau ada hal-hal yang justru terlewatkan sehingga ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini? Saya akan bicara begini, kita melakukan dalam porsi kita masing-masing. Iya. Sekuat tenaga. Saya yakin Pak Stanley, pariwisata tuh selama pandemi kupingnya panas tapi hatinya sabar kan begitu ya. Iya. Di Tongkaina, saya akan cerita Tongkaina. Tongkaina ini penghasil dive guide paling hebat di Indonesia. Bahkan di luar negeri kan. Iya, sudah terkenal ya Pak ya. Pemuda-pemuda Tongkaina ini dive guide-nya jago-jago Pak. Jadi sampai kalau ketika booming Raja Ampat, orang ke Raja Ampat, kemudian ada orang-orang Tongkaina ke Labuan Bajo, Wakatobi dan yang lain. Saya pas ke Raja Ampat waktu awal-awal Pak, dive-nya, guide-nya orang Manado Pak. Jadi kita ngobrolnya pakai bahasa Manado. Ketika pandemi mereka pulang kampung. Betul. Banyak yang pulang kampung karena resortnya banyak ditutup. Betul. Ya kan? Mereka nggak punya bendera perusahaan. Maka kita bikin program insentif bagi mereka yang masih memang punya tamu tapi nggak punya bendera. Nggak punya bendera artinya nggak punya perusahaan, nggak punya peralatan. Ketika mereka buat tamu, mereka kita kasih insentif tertentu. Bisa ekonomisnya masih berjalan. Dan nggak hanya cari ikan untuk makan hari itu. Ya, satu hal kan gitu. Kemudian saya bilang kesiapan tadi ketika kita dapat kunjungan Kasau kemarin, Kepala Staf Angkatan Udara. Ada 17 jenderal bintang di sini. Kita mau panggil musik bambu sama kolintang. Ternyata selama pandemi mereka nggak siap. Mungkin jarang latihan kemarin kan. Jadi karena pandemi kita nggak salahkan juga kan. Akhirnya terpaksa kolintang tapi dari Manado kan gitu kan. Nggak dari Tiwoho sini atau Tongkaina. Jadi yang paling siap situ. Kemudian yang lagu-lagunya juga bagi masyarakat Indonesia masih bisa mereka mainkan, jadi populer, lagu populer tidak hanya lagu Manado, tapi tradisionalnya dapat. Jadi saya katakan kesiapan kita masing-masing dan apa yang bisa kita maksimalkan. Salah satunya kan RRI kasih spot seperti ini juga suatu dorongan sebenarnya. Kita cari kemampuan kita masing-masing dan berbuat maksimal, saya pikir. Betul. Kalau dilihat-lihat ini kan Pak ceritanya mungkin jadi tradisi buat kita. Kalau kita udah nabung banyak, pengennya liburan keluar. Padahal yang di dalam juga banyak. Sementara banyak yang bilang juga kayak, nggak ada yang menarik. Mungkin kurang eksplor aja kali ya. Nah, kalau Bapak sendiri menilai wisatawan lokal sejauh ini seperti apa sih Pak dibandingkan dengan wisatawan mancanegara yang datang gitu? Spend-nya cukup bagus. Dan tahu nggak, lebih banyak wanita yang spend daripada laki-laki. Begitu, Luar biasa ya wanita. Karena wanita butuh hiburan, Pak. Dihibur. Udah capek di rumah masak gitu kan. Jangan gaji kepotong pandemi Pak, gimana dong? Terus gimana Pak? Dari titik itu kita berangkat statistik kan. Yang single pastikan ajak teman-temannya sekamar berdua. Nggak akan mungkin cuma satu kamar, 2 kamar minimal. Yang mama muda, itu pasti dia. ada anak-anak kecilnya, anak-anak kecilnya akan bawa keluarga pasti. Kita punya tamu-tamu
yang orang tua yang sudah pakai kursi roda, jalan sudah sulit, mau ke sini. Jadi itu yang harus kita tahu bahwa tidak hanya lokal saja, sebenarnya orang Jakarta juga begitu. Cuma memang tiket penerbangan masih mahal ya, Jakarta Manado. Itu yang jadi kunci sebenarnya. Kalau Kenyataannya begitu ya, Pak ya. Jakarta Bali sama Jakarta Manado mendingan ke Bali orang. Spend-nya juga Bali sedang ya bintang 5 dapat 200-300 ribu masih bisa. Nah, kita agak berat di situ. Jadi persaingannya kalau saya bilang bukan di lokal bagi kami di Grand Ule, tetapi justru di Indonesia di sini. Begitu. Saya rasa juga menjadi perhatian tersendiri ya. Kita atau mungkin juga pemerintah terutama begitu kan ya, ada daerah super prioritas, tapi hal-hal yang menunjang yang paling penting seperti harga tiket pesawat. Orang Jakarta kadang-kadang ke Bali atau ke Singapura Pak ya, ke Malaysia lebih murah dan daripada ke Manado atau mungkin ke daerah yang lebih timur lagi seperti ke Papua, ke daerah Sorong. Ya mungkin itu jadi PR ya. Ya walaupun kalau diruntut ya, kita juga nggak bisa salahkan airline karena cost-nya tinggi dan itu kan panjang jalannya gitu. Jadi memang kita menemukan banyak hal yang juga ya ini kenyataannya Pak ya di lapangan karena memang di tengah pandemi juga seperti tadi harga tiket juga mahal dan mungkin juga promosinya. Nah, dari Dinas Pariwisata Pak, apa yang sudah dilakukan gitu untuk menunjang promosi dari sektor pariwisata yang ada di Sulawesi Utara khususnya? Manado ya? Manado khususnya, oke. Jadi kalau untuk pariwisata Manado, yang pertama itu andalanya, jadi Manado itu sebenarnya kan dia kota jasa, tapi DP prime movernya itu kita pariwisata, core-nya bahari. Betul. Nah, Manado, Bunaken itu memang Bunaken, contoh Bunaken ya, dia tanpa dipromosi, dia sudah terpromosi sendiri. Betul. Orang udah kenal dan jadi ikonnya begitu ya. Sama juga dengan orang Manado. Tadi bilang tiket mahal ke Manado, tapi flight ke Manado ini terbanyak daripada flight ke Abokambi itu. Kalau ke Labuan Bajo atau ke beberapa daerah Bali, destinasi lain ya. Sama. Jadi kita akan kualitas pariwisata Kota Manado, kita akan promosikan berkualitas seperti Bali contohnya, tapi kita tidak akan jadi Bali. Dan memang tidak harus ikut-ikut menjadi perlu. Bali ya, kita harus menjadi diri sendiri. Manado iya Pak ya, ke Manado kita ada karakter sendiri tentang pariwisatanya, bagaimana, makanya di Manado ini ada MICE-nya gitu. Di sini juga orang datang convention, dia wisata itu. Nah, terutama di kekuatan di sini, tadi saya bilang, subsektor kulinernya. Ya itu mungkin, kita makanya sesudah pandemik, jadi 2 tahun ini kita pandemik ya. 2 tahun pandemik, macam tadi Pak GM bilang, sesudah pandemik ini, semua daerah itu mulai dari nol. Pariwisata semua daerah itu kita nol. Nah ini itu salah satu hal yang istilahnya begini, bukan mengembirakan ya. Jadi pada prinsipnya, kita start sama-sama ini. Ya sudah saatnya sekarang kita. Baru berapa bulan ini kita ada longgar. Baru tadi malam Pak Presiden bilang kalau di outdoor nggak perlu pakai masker. Betul. Masker kalau yang sakit saja flu atau kalau di dalam ya. Itu salah satu kabar hal kecil tapi sangat menggembirakan untuk dunia pariwisata. Betul sekali. Momen ini yang kita Manado sementara jadi tahun ini untuk persiapannya macam tadi Pak bilang mau ambil musik tidak siap. Nah sekarang Dinas Pariwisata Kota Manado kami sedang mempersiapkan peningkatan pelatihan sumber daya lagi di destinasi-destinasi. Kemudian kita akan penataan ya contoh macam itu kan Manado yang di Malalayang itu. Iya. Yang Malalayang Beach Walk itu Pak ya. Sementara di Minanga Beach Walk. Minanga Beach Walk itu. Itu kan tempat nanti kuliner, UMKM-nya, pementasan musiknya. Nah ini yang kita dari Dinas Pariwisata nanti siapkan itu masyarakat seputaran destinasi itu. Jadi supaya mereka merasa memiliki juga. Betul. Yang contoh macam Bunaken kan. Bunaken coba bilang, wah Bunaken kotor. Belum tentu orang Bunaken bilang ini sampah bukan perempunya. Ya, justru memang paling banyak memang dari daratan kemudian bawa ke laut. Jadi kesadaran masyarakat masing-masing itu sudah tinggi terhadap destinasinya. Tinggal nanti makanya bilang sama Pak GM, Pak, mari kalau bisa kita sama-sama. Memang harus kita sama-sama kolaborasi untuk
menggerakkan ini pas kebetulan semua sudah mau start sama-sama, mari. Jadi pada hari ini mungkin Dinas Pariwisata dengan GM Lule, nanti besoknya akan dengan Aston, dengan lain, Oke. dengan hotel-hotel lain ya. Jadi kami dari Dinas Pariwisata bersyukur dari Grand Lule bikin kegiatan seperti ini, sangat-sangat membantu. RRI sebenarnya. Ya, dengan RRI juga. Iya. Bersama-sama kita sama-sama saling membangun. Ya, jadi kita tidak kerja sendiri-sendiri kan. Iya, betul. Diharapkan juga masyarakat juga harus ikut membantu ya, karena itu yang paling penting, itu yang paling penting. Karena jangan sampai kayak tadi mengeluh sampah ternyata buang sampah, ya kan. Kemudian juga kondusivitas keamanan juga itu juga penting. Iya, itu satu. Jadi itu kita semua untuk karena pariwisata itu peka sekali, rentan, apalagi dengan medsos. Oke. Kita masih mau tambah satu penelpon ya. Boleh, jadi mungkin sambil kita langsung menunggu, terima mungkin. Sudah ada? Karena banyak dari tadi yang sudah menunggu di 082195835080. Ya. Sambil menunggu penelpon, saya mau ke Pak Jiam dulu, Pak. Ya. Ini kan kita sudah masuk di masa-masa transisi. Ya. Setelah pandemi 2 tahun, kita juga sempat menjadi negara dengan pasien COVID tertinggi pada saat itu, dan memang dunia pariwisata lagi galau-galaunya. Kalau bisa nangis-nangis deh. Ya. Bapak nangis nggak, Pak? Nangisnya di kamar ya. Di kamar aja ya. Nah, ini kan ceritanya kita sudah melewati banyak sekali fase di tengah pandemi. Ada nggak sih langkah-langkah yang sudah mau dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Manado dan juga Grand Lule sendiri untuk menggait wisatawan mancanegara dan lokal juga? Saya kira satu begini, ke Dinas Pariwisata Manado maupun provinsi progresif saya bilang. Saya bisa bilang gitu karena saya hampir separuh karir saya di Bali, kemudian saya di Jawa, di Sumatera, Kalimantan kan gitu. Jadi lebih progresif di sini. Apalagi dengan Pak Gubernur, Pak Oli juga kebijakannya push terus untuk flight terutama ya kan, dan fasilitas di sini. Jadi memang ada perubahan yang tinggi untuk sekali lagi benar yang Pak Sandy bilang, dari nol kita semua. Kita lagi fight dengan Bali, dengan yang lain secara regional sebenarnya. Dan ini kesempatan kita untuk kembali naik. Dan itu dibutuhkan semua untuk kerjasama seperti yang Pak Sandy bilang untuk Manado dan Sulawesi Utara. Digitalisasi penting. Betul. Saya setahun lalu kita punya follower 4.000, tetapi kita sekarang udah 11.000. Artinya orang perhatikan Manado. Jadi Manado itu kan familiar di Jakarta, di kuping wisatawan sebenarnya familiar selain Bali dan ya sekarang Labuan Bajo ya kan. Cuma mereka belum melihat foto-foto lebih banyak lagi tentang Manado dan Sulawesi Utara, dan paling tahu Bunaken dan beberapa tempat di sini. Kita di sini punya resortnya ada 119, tapi kita punya zipline Manado Treetop Zipline Park yang treknya sampai 16 lintasan di ketinggian 18 meter, pohon-pohonnya itu terbesar di Indonesia Timur. Itu harus kita juga tahu, lupa, kita kita harus juga tahu. lupa untuk explore kan gitu. Mungkin Pak nanti kita dialog dari atas sambil sip tree, Pak. Ikhlas Pak saya, Pak. Kemudian kita punya Lule Dive Center yang memang kita sudah lakukan coral adopt, restorasi dan lain-lain 2,5 hektar di sini untuk Bahkan di koralnya. bawah sini juga saya lihat ada banyak koral ya Pak ya di sini. Kita Ya? manage JT di sini sehingga di sebelah sana bisa orang berenang, di situ orang snorkeling karena ada koral yang sudah kita rawat di situ. Yang di depan ini hanya untuk boat karena ternyata propeller itu baling-baling itu berakibat pada koral kan gitu. Mangrove kita juga begitu. Jadi Lule Dive Center ini mengelola selain diving dan mangrove-nya. Kita menang penghargaan Anugerah Konservasi Nasional tahun 2021 dari Kementerian Lingkungan Hidup karena kita tanam 8.000 pohon mangrove di sini. Ada 57 jenis mangrove di Indonesia, 33-nya di Sulawesi Utara. 18 ada di sini jenisnya. Jadi kalau lihat angkanya sebenarnya banyak sekali yang bisa dinaikkan. Nah, dari sisi kami Grand Lule Manado, tugas kami untuk naikkan. Nanti pariwisata, yang lain lagi. Yang desa wisata, naikkan lagi. Dan kita bertemu
difasilitasi Pak Sandy mungkin kan di suatu titik kita bisa naikkan lagi. Nah, saya pikir kerjasama seperti itu yang harus dibangun, masing-masing buat, tapi jangan lupa berkoordinasi, utamanya Dinas Pariwisata lah, untuk harus dikasih tahu kan gitu. Baik, terima kasih ya. Mungkin kita karena berhubung waktu juga, Betul. Dewi, kita Sebenarnya tidak masih bisa pengen menerima ngobrol lagi. banyak. Masih banyak ini dari studio bilang Iya. ada banyak penelpon, tapi memang waktu juga terbatas. Belum lagi ini kue-kue khas daerah di depan ini sudah Sajian-sajian dari Silakan. Grand Lule pastinya ya, yang benar-benar menonjolkan identitas dari Kota Manado juga. Nah, dari sini juga kita sudah melihat sebenarnya potensi wisata di Sulawesi Utara khususnya Kota Manado itu banyak dan bagus-bagus sekali. Jadi ada baiknya kita bekerja sama antara masyarakat, pemerintah dan juga pihak swasta seperti Grand Lule dan juga pelaku UMKM. Iya, pelaku begitu UMKM ya, yang juga. paling penting. Karena ini paling penting semuanya punya Facebook, semuanya punya Ya. handphone. Nah, ini juga Jadi promosinya Betul, terus kenceng betul. juga dari pribadi-pribadi agar supaya orang-orang juga tahu bahwa selain Labuan Bajo, Bali, kita juga punya Kota Manado gitu ya yang juga bagus-bagus. Ya, dan Manado itu potensi terkenal wisatanya. dengan koralnya juga yang punya banyak spesies ya, spesies-spesies hewan-hewan bolot yang luar biasa, dan ini juga mengenai digital juga. Betul. Mungkin juga UMKM di Manado juga mungkin lebih bisa mencari tahu terutama Google Trends dan lain sebagainya biar masyarakatnya juga pas searching langsung ketemu saling ada di membantu Manado. begitu ya. Kita lakukan itu di Desa Wisata Tiwoho. Tiwoho. Mereka kita ajarin bagaimana pasang Instagram tapi bisa dapat targetnya. Minimal orang yang pulau pasti akan udah suka. melek digital Iya, juga betul. gitu. Ya, itu memang penting sekali terutama. Tapi mungkin sebelum kita closing, mungkin dari Pak Stanley ada yang ingin diberitahukan terutama untuk meningkatkan daya saing UMKM atau ekonomi kreatif yang ada di Manado dan sekitarnya, Pak Stanley. Sekaligus mengajak pendengar yang ada di rumah juga, Pak. Silahkan. Terima kasih. Jadi dari Dinas Pariwisata Manado jadi untuk teman-teman UMKM ekonomi kreatif tetap berkarya saja. Semangat Pak ya. Ya, semangat karena ini awal baru untuk kita semua. Mari kita sama-sama untuk pariwisata Kota Sulawesi Utara, Kota Manado pasti lebih baik ya, Pak. Ya, makasih. Pasti lebih baik, Dewi. Itu luar biasa. Dan dari Pak Jaya mungkin masih ada Pak Aristo. Pesan-pesannya untuk pendengar, Pak. Sebelum mengajak kita keliling-keliling lagi, Pak. Nah, Gitu ya, keliling lagi gitu. Di telinga orang Jakarta dan masyarakat Indonesia, orang Manado tuh orang yang hangat, ramah. Jadi kuncinya itu kan sebenarnya itu. Orang kalau ketemu sama orang Manado udah saya seperti saudara sendiri. Kalau orang tiba-tiba Jawa- udah sayang Iya, gitu ya, Pak ya. itu bahaya kan itu. Kalau kita tuh tiba-tiba udah ngelirik-ngelirik senyum-senyum, nah, itu orang Manado itu pasti. Kalau sama orang Jawa kan harus ada ininya. Toto kromonya. tapnya. Ya. Kalau sama orang Manado ramah dan hangat. Dan itu yang jadi kunci kita. Itu dia. Jadi kata-kata kunci itu dan hal-hal kunci yang kita kedepankan sehingga sekali lagi sama-sama kita jadi banyak sekali potensinya buat Manado seperti tahun 1990-an mungkin yang jaya sekali dengan Bunakennya. Saya SMA di sini. Cuma 2 tahun 3 tahun. Jadi setelah itu saya banyak keliling. Jadi saya merindukan itu dan bangga jadi orang Manado kan. Kalau di Jakarta kan, walaupun rumahnya di mirip di Air Madidi tapi bilangnya orang Manado. Tetap orang Manado. Begitu, teman-teman. Oke, terima kasih sebelumnya untuk narasumber kita yang hari ini juga sudah memberikan sedikit pencerahan buat kalian semua yang sudah dapat kelonggaran, ingin healing, ya kan, ke Grand Lule bisa atau mencoba destinasi wisata lainnya pastinya. Baik, dan jangan lupa juga untuk meningkatkan daya saing UMKM sektor pariwisata biar mungkin kita juga orang lokal juga bisa membeli begitu ya hasil-hasil dari UMKM atau ekonomi kreatif asal daerah sendiri. Oke, jadi lokal harus maju, harus dukung semua yang berbau lokal. Betul sekali. Jangan kita promo tapi nggak pakai sendiri. Iya, Baik. betul sekali. Jadi terima kasih untuk semua pendengar yang sudah mendengarkan lewat Pro 1 RRI Playgo juga, dan terima kasih yang sudah bertanya hari ini. Jadi sudah terjawab semuanya dan semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya untuk kesempatan Pastinya terima berikutnya. kasih juga untuk pihak Grand Lule yang sudah menyiapkan tempat kami untuk ngobrol-ngobrol untuk pagi hari ini. Dengan senang hati. Dan dari Grand Lule Hotel Manado, saya Steve Koliwu. Saya Dewi Purwati.
Mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai berjumpa lagi di Dialog Forum Kawan 2 edisi selanjutnya.